Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azmal Siregar dari Informatika Tingkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari skripsi saya yang berjudul Evaluasi dan Perancangan pada Health Apps menggunakan metode User Centered Design yang dibimbing oleh Ibu Dinar Mutiara. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 5 nilai yang selalu dipegang dan menjadi kiblat dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat Indonesia. Dua di antaranya adalah responsif dan juga efektif, di mana responsif ini berarti program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, di situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Sementara efektif berarti program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Dari kedua nilai tersebut, inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan harus selalu dapat diperhatikan. Seperti salah satunya adalah menggandeng perusahaan rintisan atau yang biasa kita kenal dengan startup untuk memberikan inovasi-inovasi terbaik dari mereka. Nah, di Indonesia sendiri, dua di antaranya adalah aplikasi Halodoc dan Alodokter. Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif dan juga efektif untuk masyarakat maupun pelaku tenaga medis itu sendiri. Seperti yang kita tahu, aplikasi ini sudah terintegrasi, dapat meningkatkan kinerja, memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Mengapa Halodoc dan Alodokter? Kedua aplikasi ini sudah memiliki rating dan penilaian yang baik pada platform App Store maupun Play Store. Kemudian, sudah diunduh lebih dari 280.000 kali oleh pengguna platform tersebut. Yang terakhir, kedua aplikasi ini memiliki fitur layanan kesehatan yang serupa satu dengan yang lainnya. Nah, dengan rating dan pelayanan yang baik, apakah kedua aplikasi kesehatan tersebut dapat dikatakan baik? Aplikasi yang baik tentunya memiliki antarmuka yang baik pula. Menurut Nielsen, pada penelitiannya menyebutkan bahwa usability merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa mudah antarmuka pengguna, sehingga antarmuka aplikasi menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui apakah pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik atau tidak. Dari penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini telah menghasilkan rancangan antarmuka yang sesuai dengan kriteria usability dengan metode User Centered Design. Untuk mendukung penelitian ini tentunya didapatkan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian ini lebih baik pula. Dan juga terdapat teori yang dapat dijadikan panduan untuk melakukan penelitian usability testing ini. Yang pertama yaitu user skenario. Lodomic berpendapat bahwa skenario merupakan cerita singkat yang merefleksikan situasi dari sebuah persona. Untuk lebih meningkatkan kepekaan terhadap user experience, penggambaran sebuah skenario harus lebih dapat diperhatikan. Selanjutnya yaitu user persona, di mana persona ini merupakan karakter fiksi yang merepresentasikan pengguna aslinya, menurut dari Lodomic pada penelitiannya. Selanjutnya yaitu usability, di mana usability ini merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa mudah tampilan antarmuka untuk dapat digunakan. Usability ini didefinisikan berdasarkan 5 komponen kualitas menurut Nielsen, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan juga satisfaction. Selanjutnya ada prototype, di mana prototype ini akan merepresentasikan ide-ide desain ke dalam wadah yang dapat berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan penggunanya. Konsep yang diterapkan sebuah prototype adalah memberikan tampilan interaksi yang cepat dan dapat dengan mudah untuk dirubah-rubah, menurut Rex Harton. Kemudian metode pendekatan yang dilakukan yaitu user-centered design. Kegiatan untuk menciptakan sebuah pengalaman pengguna yang efisien dan menarik merupakan definisi dari user-centered design. Konsep user-centered design adalah memberikan kontribusi kepada penggunanya dalam setiap tahapan development sebuah produk menurut Garrett, yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana tahapannya yaitu establish requirement, design, prototyping, dan juga evaluate. Berikut ini adalah alur penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu pengumpulan data, evaluasi desain awal, menggunakan usability testing, spesifikasi kebutuhan, perancangan desain rekomendasi, prototyping, evaluasi desain rekomendasi, dan juga analisis perbandingan. Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini
saya melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dilakukan penelitian terkait desain antarmuka aplikasi Halodoc dan Alodokter. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu studi pustaka, usability testing, dan juga interview. Selanjutnya yaitu evaluasi desain awal, di mana untuk mendapatkan nilai usability terkini dari kedua aplikasi tersebut. Pengujian dilakukan dengan usability testing yang akan menilai aspek-aspek usability seperti effectiveness, efficiency, usefulness, ease of learning, dan juga satisfaction. Pengujian ini dilakukan terhadap 5 responden, di mana responden adalah masyarakat umum Kota Semarang. Kegiatan pengujian dilakukan dengan tahapan seperti user test, di mana pengguna akan menggunakan aplikasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh fasilitator. Selanjutnya, setelah menggunakan aplikasi, responden diminta untuk memberikan penilaian mereka menggunakan use questionnaire. Yang terakhir yaitu interview, di mana di sini fasilitator akan menggali lebih dalam mengenai proses-proses yang telah dijalankan sebelumnya. Berikut ini adalah desain aplikasi Halodoc dan Alodokter terkini. Kemudian hasil dari pengujian Halodoc, di sini terdapat 6 nilai yang memiliki range berbeda-beda. Seperti yang pertama, pada nilai aspek effectiveness, Halodoc memiliki nilai terkini 89%, efisiensi 68%, usefulness 82,14%, ease of use 81,20%, ease of learning 75%, dan satisfaction 87,77%. Hal berbeda kita lihat pada pengujian Alodokter, di mana aspek effectiveness dan efisiensi lebih baik dibanding hasil dari Halodoc. Akan tetapi, keempat aspek setelahnya, usefulness, ease of learning, dan satisfaction, aplikasi Alodokter sedikit lebih berada di bawah dibanding aplikasi Halodoc. Nah, setelah dilakukan pengujian pertama kepada kedua aplikasi kesehatan, selanjutnya data yang terkumpul diolah untuk mendapatkan nilai usability terkini dari beberapa aspek yang diujikan. Kemudian, data tersebut dianalisa untuk menemukan kebutuhan dari pengguna mengenai desain kebutuhan sebuah aplikasi kesehatan, yaitu ada kelebihan, kekurangan, dan juga user personas. Kelebihan dari Halodoc sendiri yaitu memiliki tampilan yang menarik. Aplikasi memberikan icon untuk memudahkan pengguna dalam mengenali fitur dan memiliki tampilan antarmuka aplikasi yang interaktif. Sementara kekurangan dari aplikasi ini yaitu terlalu kompleks sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari sebuah fitur yang diinginkan. Tidak memberikan pilihan alternatif untuk login aplikasi menurut beberapa responden. Sementara untuk aplikasi Alodokter, mereka memiliki tampilan aplikasi yang simple dan juga efisien, sehingga memberikan struktur yang baik dan pengguna lebih efisien untuk mencari fitur yang diinginkan. Sementara kekurangannya, aplikasi ini sedikit terlalu monoton dan kurang adanya icon yang menarik untuk mengenali sebuah fitur. Aplikasi ini juga tidak memberikan fitur toko kesehatan. Berikut ini adalah user persona dari penelitian yang dilakukan, di mana user persona ini didapatkan dari hasil interview yang dilakukan kepada responden. Berikut ini saya mendapatkan Jessica Angeline berumur 25 tahun yang memiliki moto Once You Do It, Done It, yang berdomisili di daerah Semarang, Jawa Tengah, dan memiliki latar belakang sebagai sarjana ilmu komunikasi yang sekarang menjadi karyawan swasta. Goals dan needs yang dibutuhkan pada responden atau pengguna aplikasi kesehatan yaitu menggunakan aplikasi kesehatan untuk memudahkan membeli obat atau kebutuhan kesehatan. Juga menggunakan aplikasi untuk konsultasi online dengan dokter kapan saja. Sehingga memiliki frustasi yaitu waktu yang terbatas menyulitkan Jessica untuk mencari fitur tertentu. Dan tidak mudah untuk mengingat sesuatu sehingga butuh bantuan untuk memudahkan pencarian. Nah, selanjutnya kebutuhan pengguna dan saran-saran yang didapatkan dari perbandingan kedua desain aplikasi dituangkan ke dalam ide untuk menyusun desain rekomendasi aplikasi kesehatan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dilakukan eksplorasi dalam menentukan layout yang tepat dari desain rekomendasi yang akan dirancang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan desain rekomendasi dengan nilai usability lebih baik dari kedua desain aplikasi sebelumnya.
Berikut ini adalah hasil dari eksplorasi wireframing atau mengeksplor layout-layout yang terbaik dan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang telah disebutkan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada low high fidelity prototyping. Setelah mendapatkan layout yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian ide-ide tersebut dituangkan ke dalam prototype statis, yaitu low fidelity, yang akan selanjutnya diberikan warna, aksi, copy, icons untuk memberikan desain yang lebih interaktif. Perancangan low fidelity prototype dilakukan setelah mendapatkan susunan layout pada wireframe sebelumnya. Perancangan ini dijadikan dasar dalam perancangan high fidelity prototype, di mana rancangan ini masih berupa prototype statis yang belum memiliki ilustrasi, icons, warna, dan interaksinya. Low fidelity prototype dibuat dengan menggunakan tools dari Adobe XD. Berikut ini adalah beberapa cuplikan atau contoh dari low fidelity prototype. Kemudian ada high fidelity prototype, di mana implementasi dari susunan layout yang sudah dibentuk menjadi digital, sehingga penambahan warna, ilustrasi, icon, dan font yang sesuai bisa lebih mudah dan menghemat waktu. Setelah rancangan akhir telah selesai diimplementasikan, kemudian prototipe dapat disesuaikan dengan user flow dari aplikasi kesehatan tersebut. Berikut ini adalah hasil dari implementasi desain rekomendasi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan desain yang telah sesuai dan prototipe yang telah jadi, dilakukan evaluasi kepada desain tersebut yang dengan tahapan-tahapan yang sama pada evaluasi sebelumnya, yaitu user task, use questionnaire, dan interview untuk mendapatkan nilai-nilai usability pada aspek efisiensi, effectiveness, usefulness, ease of use, ease of learning, dan juga satisfaction. Sehingga hasil pengujian dari desain rekomendasi adalah sebagai berikut. Di mana ternyata setelah dilakukan pengujian, desain rekomendasi mendapatkan nilai effectiveness dan juga efisiensi yang sangat baik, mencapai nilai 100%, dan juga kenaikan dari tingkat kepuasan pengguna, yaitu usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction hampir rata-rata di atas 90%. Berikut ini adalah analisis perbandingan di mana kita telah melakukan evaluasi pada kedua aplikasi Halodoc dan Alodokter dan juga pengujian kedua pada desain rekomendasi. Pada aspek effectiveness dan efisiensi dapat kita lihat sebagai berikut, di mana desain rekomendasi lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari aplikasi Halodoc dan juga aplikasi Alodokter, hingga mencapai nilai 100%. Untuk usefulness dan juga ease of use juga dapat kita lihat desain rekomendasi alhamdulillah lebih baik, berada di atas 90% dibandingkan Halodoc Alodokter yang berada di bawah 90%, yaitu 80 dan juga 70%. Untuk aspek ease of learning dan satisfaction juga sama, mencapai nilai 90 dan juga 89% pada desain rekomendasi. Hal ini membuktikan bahwa desain rekomendasi dapat menaikkan nilai usability pada aplikasi kesehatan dan juga dapat memberikan perbaikan-perbaikan yang sesuai kebutuhan dari penggunanya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan evaluasi usability pada aplikasi kesehatan Indonesia, yaitu Halodoc dan Alodokter, yaitu aspek effectiveness, efisiensi, usefulness, ease of use, ease of learning, dan juga satisfaction sebagai berikut. Sehingga kemudian dilakukan perancangan user interface rekomendasi yang dapat meningkatkan user experience dari penggunaan aplikasi kesehatan. Yang kedua, dilakukan eksplorasi mengenai layout yang tepat dan sesuai dengan saran pengguna pada pengujian awal dari kedua aplikasi kesehatan tersebut untuk mendapatkan layout yang tepat dan perancangan desain rekomendasi sebuah aplikasi kesehatan. Di mana aplikasi sebelumnya Halodoc lebih baik untuk tampilan yang dapat menarik kepuasan pengguna, sementara tidak dapat memberikan nilai efisiensi dan efektif oleh penggunanya, sedangkan Alodokter belum memberikan tampilan yang menarik tetapi sudah mampu memberikan effectiveness dan efisiensi yang baik untuk penggunanya.
Selanjutnya dilakukan perancangan low high fidelity prototype menggunakan Adobe XD untuk memberikan desain rekomendasi aplikasi kesehatan yang memiliki nilai kegunaan lebih baik dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Dan yang terakhir, evaluasi kembali kepada desain rekomendasi untuk mendapatkan nilai usability yang terbaru dan menunjukkan peningkatan nilai usability di mana aspek effectiveness menjadi 100%, aspek efisiensi menjadi 100%, aspek usefulness menjadi 92%, aspek ease of use menjadi 91%, aspek ease of learning menjadi 95%, dan aspek satisfaction menjadi 89%. Saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu memberikan desain rekomendasi dengan variasi bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari pengguna pada pengujian desain rekomendasi. Hal ini sesuai dengan kritik yang diberikan oleh responden. Kemudian untuk melakukan implementasi front-end agar pengujian dilakukan kepada pengguna dan pengguna dapat merasakan kesan seperti menggunakan aplikasi aslinya. Sekian presentasi hasil skripsi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.